alhamdulillah ada saudara-saudara kita seiman dari Yayasan Al-Falah yang nanti insya Allah setelah acara ini selesai akan mengadakan pemeriksaan gratis baik gula darah, asam urat, dan kolesterol. Insya Allah jumlahnya mungkin 70 fix atau 75 paket. Cuma mohon maaf ya, yang asam urat glukosa gratis, tapi kalau untuk pemeriksaan kolesterol dikenakan biaya untuk 20.000. Yang asam urat dan glukosa darah gratis. Setelah itu nanti juga ada saudara-saudara kita seumat dari Ulul Albab dan Ngaji Hati, yaitu pemeriksaan terapi bekam untuk bapak dan ibu sekalian yang berkenan atau merasakan ada gangguan kolesterol, asam urat, darah tinggi, ataupun mungkin sekedar untuk merasa badannya kurang sehat, monggo nanti bisa melaksanakan atau diterapi bekam. Nah, di alurnya setelah ini selesai, nanti insya Allah bapak ibu yang berkenan untuk pemeriksaan asam urat, kolesterol, insya Allah puasa. Kalau tidak puasa sih ya tidak apa-apa, tapi mungkin hasilnya kurang baik, kurang akurat, tapi insya Allah saya bisa membacanya dengan baik, dengan seksama untuk hasilnya, baik yang sudah puasa ataupun yang tidak puasa. Jadi bukan suatu kali ya seharusnya harus puasa, tapi kalau tidak apa-apa. Nanti setelah ini selesai pemeriksaan baik asam urat, kolesterol atau gula darah untuk laki-laki di samping kanan saya. Untuk yang perempuan di pintu masuk untuk pemeriksaan asam urat dan kolesterol. Mungkin butuh waktu kurang lebih ya 1 jam. Setelah itu akan dilaksanakan ya 1 jam, 1 jam setengah. Saya nanti melihat seberapa pesertanya ilmunya. Nah, setelah itu nanti yang mau dilakukan terapi bekam untuk yang laki-laki di samping saya di kanan, yaitu di TPI, yang ibu di atas. Ya, jadi ibu nanti sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara tidak diperkenankan naik ke atas. Nanti ibu mungkin akan mencegat di pintu masuk ke atas itu. Jadi laki-laki aja nanti, terus ibu di atas. Insya Allah aman dan tertutup, ya, amanah untuk semuanya. Dan sebelumnya nanti tentunya setelah pemeriksaan kolesterol dan asam urat itu ada sarapan. Nah, sarapan ini dari mana? Dari sedekah subuh dan dari takmir. Jadi insya Allah nanti bisa sarapan. Tapi sebaiknya, kalau saya baru baca pagi tadi itu, untuk pelaksanaan bekam itu sebaiknya 2 jam sebelumnya tidak makan dulu. Ya, tapi karena puasa, ya monggo nanti kalau memang ada pauk-pauk nggak usah dimakan dulu ya. Pokoknya ya cuma buat takjil lah ya. Membatalkan aja ya. Ya cukup nanti ono ayamnya ya dicukup suwinya titik gitu aja ya. Mungkin ya nasinya ya 50 aja nggak apa-apa. Dan saya baca lagi setelah bekam 2 jam sebaiknya tidak makan. Sebaiknya tidak makan dulu. Tapi monggo nanti dari saudara Koseman dari Ngaji Hati ataupun apa itu Ulul Albab ini yang melaksanakan bekam ini saya tidak tahu, tapi hanya saya baca lagi. Tapi manfaatnya insya Allah ini merupakan pengobatan dari Timur Tengah beberapa tahun yang lalu, dan juga Rasul sudah sering melaksanakan. Insya Allah apa yang dilakukan Rasul adalah sunnah adanya. Jadi monggo bapak ibu yang berkenan nanti bekam, sekali lagi baik-baik saja, asal dengan catatan bekam itu harus alat-alatnya steril.
Ya, monggo nanti saya tidak tahu. Tapi insya Allah dari Ulul Albab dan Ngaji Hati alat-alatnya itu steril. Ya. Alat kontak dengan alat-alat apa itu mungkin apa yang pakai akupuntur yang di jubel ada 7 titik, ada 3 titik, 7 titik, 2 titik. Monggo lah nanti kalau saya tidak tahu. Tapi insya Allah semua ini semoga apa itu Allah meridhoi apa yang kita niati bersama demi kebaikan bersama dan tentunya demi kesehatan kita bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya diberi amanah oleh Tamir ini untuk memberikan ya sedikit mengantar menjelang nanti pemeriksaan baik kolesterol, asam urat ataupun apa itu gula darah. Asam urat nanti hasilnya kan normalnya 2 sampai 6,5. Nah nanti kalau 7, 8, nah monggo nanti saya coba jelaskan. Gula darah kalau puasa normalnya 70 sampai 110 atau 120. Kalau di bawah itu normal. Kalau di atasnya monggo nanti saya sampaikan. Kolesterol, artinya kolesterol total, maka sebaiknya di bawah angka 200 mg per desiliter. Di bawah 200 sebaiknya. Kecuali kalau LDL, ADL, tapi ini insya Allah tidak bisa diperiksa dengan alat yang cuma di PITS itu aja, tidak bisa. Harus pemeriksaan yang diambil darahnya pakai spek. Tapi nanti kolesterol, nanti monggo Bapak hasilnya berapa? Kita diskusikan bersama. Kita untuk mengantar itu seperti apa yang diamanahkan oleh Pak Mir Masjid Al-Filo, saya berjudul dengan jiwa dan tubuh yang sehat, maka kualitas ibadah akan meningkat. Pastinya ya, kalau orang sehat, jasmani, rohani, ya sergap ke masjid riwariwi, ya nanti kalau asam uratnya kumat, atau ada yang stroke, ada yang kolesterol, ada yang apa itu medok-medok, ada yang dengkulnya ini osteoartritis, maka tentunya ke masjidnya ya harus terhambat. Maaf, ada yang dituntun dan sebagainya. Meskipun di rumah biasanya tahajud 8 rakaat, oleh karena kesehatan terganggu, ya wis tak rakaat wis witir biasanya 10 rakaat, wis 1 rakaat wis ya karena kemampuannya. Insya Allah lebih tahu tentang itu. Tapi sekali lagi dengan tubuh dan jiwa sehat, tentunya ibadah akan apa itu seoptimal, bisa maksimal. Nah tentunya seseorang menyongsong keadaan yang sehat ini adalah suatu ibadah. Seperti Bapak Ibu mau bekerja, nawaitunya ibadah untuk nanti menghidupi keluarga. Seperti saya sebagai guru, dulu dosen, melangkah demi melangkah saya niatkan dengan ibadah. Ya untuk apa itu anak didik saya. Soalnya kalau ibadah aja dalam waktu 24 jam, beberapa pakar ngitung-ngitung, zikir, apa, itu tahajud, tidak sampai 60 menit, tidak sampai 1 jam. Padahal kita hidup kan sehari 24 jam. Kalau hanya menjaga, mengharapkan hanya sholat subuh, terus zikir dan sebagainya, sholat total cuma 60 menit, tidak cukup. Maka itu segala aktivitas yang baik atas ridha Allah itu diingatkan dengan ibadah. Pak Januar. Nah ini judulnya ini, tubuh yang sehat meningkatkan kualitas beribadah. Kesehatan ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Insya Allah Mameo ini kita sudah paham semuanya.
Keduanya membuat kita kuat dan nyaman beribadah. Nah, bagaimana sih sebenarnya umat Islam menjaga kesehatan? Definisi kesehatan menurut WHO, World Health Organisasi, kesehatan itu adalah keadaan sejahtera fisik dan mental, kejiwaan, psikolog, dan sosial yang bukan hanya bebas dari penyakit tapi juga kecacatan. Artinya bahwasanya seseorang dikatakan sehat oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sehat jasmani, rohani, dan sosialnya. Jadi tidak orang dikatakan sehat meskipun dia nggak ada keluhan jantung, asam urat, kolesterol, tapi rohaninya nggak sehat, ngamuan, beludrekan, meneng-meneng guyu-guyu dewe, ya itu termasuk tidak sehat. Tapi selain jasmaninya sehat, rohaninya sehat, tapi sosialnya nggak sehat, juga dikatakan belum sehat. Apa sosialnya itu? Ya sosialnya itu maksudnya ya le ono PKK ya teko lah, ono apa-apa, ono rapat RT RW ya datang lah, ono takmir mungkin mau ada sholat id di lapangan, kerja bakti ya ngewang-ngewangi lah. Mungkin kalau nggak ngewang-ngewangi ya mungkin pamitan, ngapunten saya rapat iki wis ndek opo lumpur ta opo gitu ya. Nggak nanti takmir umpamanya orang-orang kerja bakti ini riwin Pak motor gerang-gerang, itu termasuk juga tidak sehat. Jadi menurut WHO sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Tetapi menurut Islam lain lagi. Selain jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, wongnya ya loman, tapi gak taunya masjid, gak tahu ibadah. Termasuk menurut Islam orang ini belum dimasukkan sehat. Jadi di sini dikatakan arti sehat menurut Islam. Al-Quran memandang kesehatan adalah sesuatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut harus terjaga tidak hanya dengan menjaga kesehatan secara individu, tapi juga menjaga sistem kesehatan keluarga dan masyarakatnya. Jadi menurut Islam sekali lagi sehat jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Ini menurut Al-Quran. Nah, perspektif kesehatan dalam Islam. Abu Darda berkata, ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, yaitu bersyukur. Jadi Darda ini setelah sakit dia sembuh lalu bersyukur. Apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar? Jadi baik mana ya Rasul, saya sakit terus Allah memberi kesembuhan, saya mengucapkan syukurullah kepada Allah, mengucapkan syukur, ataupun saya sakit menengahi wis tapi sabar menzikir. Tapi ya Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya Rasul menyintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya. Jadi Rasul akan sangat memilih sehat. Jadi sekali lagi orang menyongsong sehat itu adalah suatu hal yang baik. Boleh dikatakan ibadah untuk menyongsong sehat. Karena ujung-ujungnya setelah orang sehat kan ibadahnya kan lebih baik. Tapi kalau sudah diparingi sehat, sembarang ono ibadahnya gak ono yang dablek orang ini. Jadi tidak apa-apa nanti pengadilan akhirat akan menentukan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dengan badannya sehat dan jiwa yang sehat pula, dengan rezekinya yang dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya. Jadi kalau kita bangun tidur diberikan kesehatan oleh Allah, ya Allah, seperti kita ini waya raya itu. Ya,
Sebegitulah nikmat sehat diperspektifkan di dalam agama kita, agama Islam. Dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Azhari radhiyallahu anhu, ia berkata, telah disampaikan oleh Rasul bahwa suci itu sebagian dari imam. Itu menurut hadis riwayat Muslim, ya. Kebersihan adalah salah satu bagian penting dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya. Karena hidup bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Sedang kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi tapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatmu agar kamu bersyukur. Jadi sekali lagi, sebetulnya banyak sih tentang kesehatan yang yang ada di dalam Quran dan hadis. Dan kesehatan tentunya adalah hal yang utama, yang paling diinginkan oleh siapapun di antara kita. Tidak ada sesuatu yang berharga seperti kesehatan. Jadi kalau orang sehat itu rasanya sudah merasa nikmat lah. Mau melangkah kemana dibandingkan dengan orang yang uangnya banyak, mobilnya 5, tapi dia baca kumat-kumat, makan dibatasi, kepingin ayam titik nggak boleh, dokter ya. Kepingin marung ke Pak Uut ya tidak bisa, yang pedes-pedes apalagi dan sebagainya ya. Mau rawon nguling ya tidak bisa, namanya diabetes ya. Makan dibatasi sedina paling akeh ya 10.000 wis. 10.000 dibagi pagi awan sore, balik ketemu itu. Jadi nikmati sehat itu sangat-sangat luar biasa. Sebagai umat Islam memang dalam melaksanakan ibadah perlu fisik yang prima. Contohnya aja kalau kita berpuasa, ya semua tasiku berpuasalah kamu agar kamu sehat. Tentunya sehat juga diharuskan setelah sehat orang diharapkan untuk puasa. Puasa haji itu tentunya membutuhkan kesehatan. Rasul tidak menganjurkan Allah tidak menganjurkan orang yang sakit untuk berpuasa. Insya Allah kita maklum semuanya itu. Nah, kita masuk pada materi apa itu sih sehat ya. Sehat menurut perspektif Islam adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah SWT kepada hambanya. Dalam Islam juga ada cara untuk menjaga kesehatan, seperti halnya Allah menganjurkan kita untuk wudhu sebelum sholat dan mandi rutin, mungkin setelah kita atau mandi rutin setiap hari. Tidak harus mungkin bapak ibu berhubungan ataupun tidak nunggu mandi Jumat ya, tapi tiap hari kan mandi minimal sekali. Tapi diharapkan ya pagi sama sore akan lebih baik, lebih bersih. Apa hukum menjaga kesehatan dalam Islam? Setiap orang muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohaninya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini lansia. Tapi insya Allah sebagian besar lansia ya. Ada beberapa yang belum lansia, maksudnya umurnya bawah 60. Tapi biasanya untuk sakit-sakit pemeriksaan dilakukan untuk sudah umur 40 tahun ke atas ya. Nah, ini menjadi tua adalah sunatullah. Dan menjadi tua merupakan keniscayaan, keharusan, dan harus pasti orang itu lama-kelamaan menjadi tua. Bukan sebuah pilihan. Kalau bisa memilih sih enak ini nomai terus ya, tapi kan tidak mungkin.
karena sudah menjadikan sunnatullah suatu orang makin lama akan menjadi tua. Pada titik tertentu akan disertai dengan beragam gangguan kesehatan akibat kinerja tubuh yang sudah tidak lagi prima. Jadi semakin tua, ya maka itu kalau orang tua dikasih lemper, ya lain dengan anak muda-muda. Mungkin ya butuh waktu kecapan 4 jam lah makan lemper alon-alon supaya nggak masuk di untungnya yang sudah goang ataupun yang sudah agak berkurang dibandingkan anak muda lap. Orang tua dapat 1, anak muda untuk lemper balapan dapat 4 atau 5. Ya maklum aja. Kacang sudah kepingin paling ya situ di alon-alon tidak cocok ya. Tidak apa-apa lah, namanya orang tua. Gangguan kesehatan itu akan menimbulkan penyakit, yaitu penyakit degeneratif, istilahnya penyakit tua, asam urat ya. Tapi kayak stroke, jantung tidak harus menunggu asam tua, muda-muda bisa aja sakit-sakit itu. Dan orang tua tidak harus sakit jantung, kan tidak harus. Apabila masa mudanya dia kesehatannya prima, menjaga, tidak macam-macam, nanti akan kita bicarakan, tidak harus jantung. Tapi umpama orang tua umur 70 munggah tangga, menggos alanan, sudah waktu nih. Jangan dibandingkan dengan anak muda yang umur 20, 25 tahun naik tangga, turun-turun, kita astagfirullah, alhamdulillah, yuk normal. Karena jantungnya makin lama, organ-organ tubuh itu tidak makin tetap, makin aus istilahnya. Umpamanya umur 70 munggah, ya Allah kok alon-alon, yuk wayai. Bukan sakit ya, tapi ya sakit tua ya. Tapi ada yang sehat ya, monggo-monggo aja boleh. Gangguan kesehatan itu menimbulkan penyakit, namanya penyakit degeneratif. Nah nanti kita masuk pada penyakit degeneratif. Ini gambarnya, ini bapak-bapak kira-kira umurnya berapa ini kira-kira? 45 ya? Katanya parahnya lebih ya. Yang insya Allah melihat modelnya gini ya 75 lah, bisa-bisa sampai 80. Ibunya ya 70-an. Penyakit degeneratif, penyakit yang timbul akibat kemunduran fungsi tubuh. Fungsinya sudah berkurang. Meskipun jantungnya sehat, fungsinya berkurang. Penyakit degeneratif, istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih lemah. Banyak nih secara cepat aja perubahan-perubahan pada organ tubuh terkait usia dan konsekuensinya terhadap penyakit. Ada obesitas, lemah, bisa lama-lama kalau sudah tua itu katarak dulu, rabun senja. Kalau kesuwen terus lama-lama ada putih-putihnya, ada kataraknya, terus ya sudah wayai. Nek muda-muda kan jarang katarak ya. Dioperasi dengan BPJS, insya Allah bapak ibu yang ikut BPJS operasinya murah, gak bayar. Mungkin ikut yang katakan yang B, yang kelas 3 bayar tiap bulan 35, operasi katarak 9 juta gratis. Ya, kalau dulu 10 tahun yang lalu orang mau operasi katarak itu sangat sulit, nunggu kalau ada bakti sosial dari rumah sakit atau yayasan apapun yang mengadakan. Kalau sekarang sudah kelas 3 sudah bayar rutin aja operasi disanggupi, nanti 2-3 hari lagi operasi katarak. Terus yang kirinya nunggu setengah bulan lagi dioperasi. Jadi sebulan paling enggak bisa 20 juta, gak bayar, gratis buat bapak ibu yang ikut BPJS. Nah penyakit tua yang suka makan manis-manis tentunya bisa menimbulkan penyakit diabetes mellitus, lama-kelamaan bisa impoten. Ya
normal lah. Kalau umur 75 tahun terus nggak bisa berdiri, ya normal lah. Nggak usah nanti konsultasi ke dokter endokrin, dok kok saya nggak bisa berdiri dok, itu biar namanya wong tua pencilaan jiat nih. Wis 75 ya wis dinikmati, tinggal wayahe apa itu sajadah semempu umpamanya gitu, menjaga kesehatan yang ada supaya bisa ibadah lebih optimal. Itu udah gak macem-macem. Kalau umur 60 sudah 70 tuh sudah bonus ya, 70 ke atas ya bonus, tinggal kita hitung-hitungan dengan yang maha pencipta kholik ini. Saya bekalnya apa ya, apa yang nanti ini ya, takutnya sudah mikiri ya dunia monggo dipikir ya, tapi ibadah apa itu sanggup di akhirat lebih dipentingkan. Gak usah semacam-macam nanti yang di tua-tua ini, yang dia dokter spesialis apa aku kok ngene ya, ya kecuali memang ada sakit jantung dan sebagainya yang sudah harus dirawat, dipertahankan, kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, memang harus dirawat untuk menjaga kesehatan kita supaya lebih baik, dengan tujuan supaya ibadahnya ya seperti itu lebih baik lagi. Sesak nafas kadang-kadang menggos-menggos ya enggak apa-apa, asal menggos-menggosnya tuh bukan sakit jantung atau sakit paru-paru yang kronis. Kalau udah sakit jantung dan sakit paru yang kronis, menggos-menggos ya harus diterapi. Tapi kalau menggos-menggosnya umpama aduh kok abot ya, sudah jalan lama-lama terus ya berhenti terus enak lagi, berarti paru-parunya ya tidak ada gangguan yang kronis pada paru-paru dan jantungnya. Terus kadang-kadang ya apa itu fungsi heparnya terganggu, terus BAB-nya kadang-kadang BAB-nya tidak terkontrol, kadang-kadang ya masih normal-normal aja. Ada penyakit alergi, terus balik beser, ya enggak apa-apa. Tapi diperiksakan dulu balik beser ini, balik kencing, prostat atau tidak. Kalau enggak prostat ya enggak apa-apa. Tapi kalau normal, ya mungkin orang umur 75 tahun balik ke belakang, malam biasanya ke kamar mandi 2-3 kali, ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu ada gangguan prostat ya diobati, tapi ya tentunya namanya orang tua nggak bisa optimal. Kalau malam bangun sehingga kamar mandi pipis 2-3 kali ya masih normal saja. Tapi kalau muda ada apa harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya. Nah ini faktor penyebab penyakit degeneratif, penyebabnya ya masih seneng apa itu ngoker ya istilahnya ya, rokokan, wis tuwa sing rokokan ae ya. Terus ya pola makan diperhat, makan yang enak-enak terus ya. Kalau sudah tua ya urap-urap, ya ayam titik, pentol titik, sudahlah, jangan asam, jangan bayam, ya boleh lah umpamanya. Tapi nggak usah yang macam-macam apa itu jeroan dan sebagainya ya. Kalau kepingin ya kadang-kadang aja, tapi kalau nggak kepingin ya syukur ya. Jadi terus makan-makan yang digoreng-goreng sudah harus dibatasi. Ada keturunan dan juga zat kimia radikal bebas ini menimbulkan penyakit degeneratif. Nah ini bermacam-macam penyakit degeneratif, penyakit diabetes. Mungkin bapak ibu yang punya sakit diabetes, monggo lah. Kalau sudah kontrol BPJS, pesan saya mohon obatnya diminum secara rutin, tidak boleh merasa bosan. Ini adalah long life ya, pengobatan seumur hidup. Bagaimana akibatnya kalau saya harus minum obat diabetes? Tidak apa-apa, masih minum 20 sampai 20 tahun, asalnya dosisnya obatnya terukur dari dokter, insya Allah tidak apa-apa. Daripada gampangnya 5 tahun nanti diabetesnya sudah tinggi, uber-uberan obatnya sama perjalanan penyakitnya
sehingga gandring dan sebagainya, sehingga kakinya dipotong dan sebagainya dan sebagainya. Karena diabetes itu mudah stroke, mudah ginjalnya kena, mudah sakit jantung dan sebagainya dari diabetes. Jadi monggo yang sudah rutin ke rumah sakit minum obat diabetes, monggo dengan hormat dilanjutkan. Kan sebulan sekali kan ketemu dokternya, kan bisa kontrol, bisa tanya sebagainya. Jangan memutusi sendiri, aku sudah enak sih gak makan obat. Enggak. Pertanyaannya, kalau minum herbal, bolehlah minum herbal, tapi mohon maaf, jangan jaga no herbal 100%. Banyak pasien saya yang dulu sudah bagus, terus nggak kontrol setahun, bu kok tambah jelek. Ngapunten dok, saya nggak minum obatnya, saya minum herbal. Herbal ini herbal hanya pendamping. Sekali lagi, herbal baik tapi pendamping. Dosisnya kan nggak bisa terukur sekali. Memang ada beberapa herbal dalam penelitian itu bagus ya, tapi kadang-kadang berapa minumnya, berapa makannya. Seperti katakanlah seledri, umpamanya bawang putih atau timun bisa menurunkan tekanan darah tinggi, tapi seberapa? Apa kita harus makan timun 10 tiap hari? Kan menyengsarakan, makan timun 10 hari, minum amlodipin kayak titik, apalagi murah di BPJS gak bayar, bismillah, kan sudah aman. Makan timun ya monggo, gilalapan ya monggo, asal nggak pedas-pedas. Kan belum terukur sampai herbal kekuatannya. Semua baik karena itu termasuk zat-zat antioksidan baik, tapi yang belum tahu seberapa kebutuhannya untuk manusia. Yang itu yang kadang sambiloto baik, obat asam urat baik, tapi seberapa makan sambiloto? Apa sepiring kita makan sambiloto, mendingan makan allopurinol 1 gini ya, sambil mengurangi makanan yang kira-kira mengandung purin, bisa meninggikan asam urat. Jadi herbal boleh-boleh saja, tapi mohon tidak 100% jaga minum makan herbal, baik herbal. Diabetes seperti ini saya kira nanti kalau mau tanya monggo ya, tapi komplikasinya yang ya osteoartritis, yaitu nyeri pada sendi dengkul. Ibu-ibu yang sudah menopause biasanya akan muncul seperti itu. Maka ibu-ibu yang sudah menopause supaya dengkulnya ya pasti itu meskipun tidak sunatullah ya, kodratnya kalau orang setelah menopause kalsiumnya kurang, maka diharapkan ibu-ibu yang sudah menopause mengkonsumsi kalsium, maka itu turunlah susu Anlen, Hilo yang mengandung kalsium. Itu baik-baik untuk ibu-ibu, untuk dengkulnya osteoartritis ya, tempatnya di dengkul tangan, dengkul sini ya, ini osteoartritis. Biasanya kalau ada keluhan terus kasih obat enak, nanti 2 bulan lagi muncul lagi ya, dikasih obat enggak apa-apa, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi osteoartritis ini memang bawaan biasanya khususnya pada ibu-ibu. Bapak-bapak juga bisa. Di sini merupakan penyakit degeneratif yang menyebabkan kerusakan jaringan tulang, rawan pada sendi yang ditandai dengan perubahan pada tulang. Faktor risiko terjadinya penyakit ini adalah genetik, perempuan, ya, riwayat benturan pada sendi, usia, dan juga obesitas. Orang yang terlalu gemuk, obesitas, maka lututnya, dengkulnya ini, nyonggo badannya ini akan bermasalah. Kecuali obesitasnya cuma setahun 2 tahun. Nanti kalau obesitasnya ini sampai sudah puluhan tahun, maka mau nggak mau sendinya akan terbebani sehingga terjadi masalah di lututnya. Normal-normal aja. Selain kasih obat kalsium ya mohon sebisanya obesitasnya dieliminir, dikurangi. Lemu ya lemu, tapi ojo kelemon ya.
lemu, tapi kalau sudah lemu namanya obesitas ya. Biasanya peningkatan berat badannya itu hampir 1,5 kali dari beratnya. Katakanlah normalnya 60 bisa sampai 90, ada yang 100, ada yang 100 ya. Monggo sebisanya dikurangi. Caranya nanti ya, penyakit jantung koroner. Kalau bapak-bapak umur 65 tahun, jantungnya pasti ada bermasalah. Apa sih penyebabnya jantung koroner? Kira-kira penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah dekat jantung. Penyebabnya apa? Karena kolesterol yang tinggi. Kolesterol tinggi yang mana? Dari makanan-makanan yang berlemak. Maka itu Bapak Ibu sudah sepuh-sepuh ini ya sebisanya kalau makan goreng-gorengan ya dikurangi. Mungkin kalau goreng dewe sih lumayan, mungkin kan gorengan pertama. Tapi kalau kita beli goreng, mohon maaf ya, beli mendoan itu kan ya digoreng apa itu wajahnya besar, wis ireng, kadang-kadang geng goreng pengen 5 pengen 6. Iya, apalagi goreng ambek keringetnya sing goreng netes ini tambah, waduh malah gurih. Sekali lagi semakin gurih semakin kolesterolnya akan meningkat, karena kalau sudah digoreng 3 kali sudah bentuknya minyak sis menjadi trans akan berubah. Semakin ireng, semakin 4 kali makin menimbulkan kolesterol tinggi untuk di. Maka bapak-bapak bentuk Pak Joko ini masih senengane kalau goreng-goreng sendiri di rumah, beli lumpia gak gorengan terus digoreng di rumah, kadang dibawa ke sini untuk takjil yang Senin Kemis itu ya, tapi goreng sendiri di rumah lebih aman daripada kita beli mendo-mendoan. Mungkin muda-muda sih enggak apa-apa ya, jantungnya masih sehat. Ini jantungnya kan sudah aus dengan sendirinya karena dimakan usia itu. Kata fungsinya sudah 75% lah, aus yang 25%. Nah, tentunya ibu-ibu kalau gorengkan bapak-bapaknya ya mungkin kalau sudah sekali 2 kali ya disingkirin nol lah ya. Nanti aduh jangan nanti sudah apa sih namanya, kalau sudah gorengan sudah lama itu minyak siranta. Waduh, memang lebih gurih, lebih enak ya. Nah, Bapak kalau melihat orang goreng-goreng mendoan di pinggir jalan jual coba pajannya besar itu sayang keringetin atas saking waduh tambah gurih ya. Sekali lagi mohon maaf itu kurang sehat untuk kita. Ini kan kita ngomong sehat ya. Nah, penyakit jantung biasanya karena nyumbet, biasanya penderitanya akan merasa sering sakit dadanya sebelah kiri, chest pain. Monggo Bapak Ibu kalau merasa itu punya BPJS ke saya atau BPJS yang lain, monggo nanti kita rujuk ke poli jantung. Jangan dibiarkan nyari titik gak apa-apa sehat ini. Titik kurang sehat, jangan diremehkan orang 65 tahun. Kalau sekali 2 kali enggak apa, tapi kok balik nyarinya sebentar, cuma 2, paling lama 1 menit nyut ya. Kadang-kadang nyut, terus mulai jalan-jalan, kalau 300 meter mulai kok abot ya. Monggo jangan disemayani, disempatkan untuk berobat. Nanti kita rujuk, kalau mungkin kita tahu sendiri bisa, tapi lebih baik dirujuk karena alat-alat di dokter BPJS ini kan tidak dilengkapi dengan alat-alat yang lengkap, ECG dan sebagainya. Nanti dilakukan ECG. Sekali lagi untuk dan ini juga tidak melulu pada orang tua. Meskipun umur 40 tahun, 30 tahun sekarang ini mohon maaf banyak yang sakit jantung, sakit asam urat, sakit diabetes. Apa dia kira-kira penyebabnya? Sekarang anak-anak kecil-kecil, zaman saya dulu ini ya keluarganya 9, anak tentara juga, makan ya mungkin ya sayur, paling tempe dan sebagainya. Tapi sekarang kan bapak ibunya sudah modern, merasa nanya kalau keluar masuk KFC, McD, bangga, difoto, di selfie ya, padahal nggak sehat. Bolehlah makan McD, KFC, ronggulan pisang, nggak sehat. Sekali lagi anaknya gemuk karena KFC, ginul-ginul. Saya tanya, iya sayur nggak mau dok, ini nggak mau, buah nggak mau, maunya iya. Mohon maaf Bu ya,
ini tolong dibatasi. Ibu mampu, bapak ibu mampu, tapi itu kurang sehat. Itu termasuk kolesterol, termasuk radikal bebas. Maka itu sekarang umur 30 banyak diabetes, banyak kolesterol, banyak sakit jantung. Kecil-kecil sudah KFC asli atau KFC tambahan, maaf ya, kan banyak KFC-an yang 5.000, 6.000, 8.000 gede ya. Ya tidak apa-apa sekali-sekali. Enggak, tapi jangan tiap hari. Anak saya kalau nggak makan ini, ya sekarang kita mau istilahnya mau meracuni anak, ya pelan-pelan, tapi tidak mudah, memang sudah zamannya. Tapi meskipun zamannya kita ya, kalau itu jelek ya kita harus berusaha seoptimal mungkin. Dicarikan makanan-makanan pengganti yang kira-kira anak ini mau apa sih yang kira dicoba. Sayur ya memang repot ya, saya juga mengalami cucu ya gitu ya. Tapi alhamdulillah kadang-kadang dicoba-coba, diselip-selipkan buah-buah itu, makan terus didulang, dikasih apa gitu, ada anggur, dikasih apa supaya mengenal apa itu, mengenal ya asam urat ya. Pernah bapak ibu yang sakit asam urat? Ya normalnya nanti kalau 8 berarti tinggi. Dietnya apa? Jempol. Apa diet asam urat? Jempol, jempolan, emping, melinjo, purin, otak, L-nya itu lemak, limpo, dan 3B, bayam, buncis, bungkuli. Diet, namanya diet itu tidak dilarang, tapi dibatasi. Tapi kalau asam uratnya wis 20, paginya sudah bengkak, melakukannya aja yuk ditonton Pak RT, Pak RW, sinonton agak wong 5 gak iso mlaku. Ya, jeroan, emping, melinjo dan sebagainya sudah sementara diharamkan dulu aja. Gak usah diodek dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah membaik, monggo lah diicip-icipi. Tapi sementara kalau tinggi, tidak bisa melaku, sementara tak haram nawes kan, umpamanya gitu aja ya. Nanti makanan yang sayur dan buah aja. Asam urat ya nanti monggo bisa diskusi. Hipertensi ya normalnya kita tahu semuanya, hampir orang tua sebagian besar mempunyai hipertensi. Kalau di atas 130, di atas bawahnya di atas 90 berarti hipertensi. Monggo pokok paling tidak mengurangi goreng-gorengan, lemak-lemak, dan juga uyah-uyah dikurangi, dan obatnya serahkan dokter. Dan herbal dok, boleh saja herbal. Sekali lagi jangan jagakno herbal saja ya. Ya ini macam-macam nih, ada the silent killer. Ini apa itu maksudnya? Hipertensi yang silent, yang tenang. Kadang pasien saya ada umur 56, tensinya 200 sama 110, merasa nggak pusing, dengan bangganya, dok kok tinggi? Oh sudah biasa dok, sudah biasa, kadang-kadang rokokan, ya kadang-kadang kopi. Ya ini pak, kalau sudah lebih baik bapak 150 dan 90 merasa pusing, terus pergi ke dokter atau ke lainnya, merasa oh darah tinggi, terus dikasih obat, ngurangi rokoknya, ngurangi kopi, ngurangi apa goreng-goreng dan sebagainya. Daripada 210 gak kroso, moro 240 pecah stroke, apa sih ya. Maka itu sangat bahaya mereka-mereka yang hipertensinya silent, tenang. Lebih baik 160, 90 merasa kok kaku ya. Wis namanya ke dokter BPJS atau dokter lainnya, wis tak periksa kok tinggi, udah dikasih obat. Terus diet yang ngurangi uyah-uyah, ngurangi lemak-lemak, ngurangi goreng-gorengan dan sebagainya. Itu ya. Memang lebih bahaya daripada yang tipe silent. 200 sik guyang-guyu, istilahnya nggak merosot pasing, nggak ngerosot apa. Ini saya mau lagi ke Karangkates pak, ada kerjaan. Lu seban tinggal sik wis,
buat timbang-timbang geblak di jalan. Kalau bisa itu diwakilkan, monggo diwakilkan. Kalau mungkin harus rapat, mohon bilang aja ngorong-ngorong titik lah, saya diare dan sebagainya. Kadang-kadang di darah tinggi itu gak ngerti saya diare, monggo rapat dengan daring aja kalau bisa. Takutnya kalau 110 nggak ada sopir di jalan pecah, ya sudah. Kalau stroke nanti pecah, iya kalau langsung nututi, kalau nggak nututi ya. Amit kan banyak yang stroke yang memang pembuluh darahnya pecah banyak, nyumpeli gini nggak nututi ya, monggo nanti. Nah ini gejalanya hipertensi, pusing, jantung berdebar, gelisah, mudah lelah, peringatan kok kabur, konang-konang, biasanya pusingnya, jidoknya, tengkuknya kaku, monggo nanti itu. Nah komplikasinya apa? Hipertensi, penyakit jantung, stroke, ginjal sampai gagal ginjal, gangguan pada penglihatan, retinopati, gangguan otak, bisa stroke, gangguan saraf, lumpuh, hemiplagi, dan juga penyakit darah tepi, bisa varises. Ini komplikasi dari hipertensi. Penjagaannya ya saya kira mengurangi mengurangi garam-garam, olahraga yang cukup, meskipun tidak tiap hari, paling tidak seminggu 3 kali lah, 30 menit jalan-jalan pagi atau sepedahan. Ya nggak usah renang olahraganya, nggak usah kayak Pak Joko renang olahraga, nggak usah sih tua-tua wis, nggak usah, cukup sepedaan, jalan pagi. Mungkin kalau nggak ada sepeda, jalan kurang, bisa jogging 30 menit, dianjurkan paling tidak seminggu 3 kali. Ini meskipun orang sehat ya sudah sangat baik, karena untuk jantung supaya bergerak pada sumbunya. Ya makanannya perlu ya kita tahu semuanya, pokoknya nggak macam-macam ya. Ada nasi, ada sayur, ada buah, ada ikannya, mau ikan telur sekali-sekali, mau mau pindang, mau mujair, mau gurami, monggo-monggo aja ya. Asal tidak dagingnya berlebihan, tidak boleh merokok, alkohol tentunya. Nah, kendalikan hipertensi dengan patuh, yaitu periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan untuk berolahraga yang aman, dan hindari asap rokok dan alkohol. Nah ini stroke ya, saya kira mungkin waktunya. Stroke yaitu suatu keadaan stroke, ada gangguan di otak, penyebabnya bisa sumbatan dan perdarahan. Jadi stroke ada 2, oleh karena kolesterol yang tinggi menyumbati otak sehingga suplai oksigen berkurang, ataupun darah tinggi pecah, sama-sama menimbulkan stroke. Tapi yang agak ringan biasanya yang sumbatan karena kolesterolnya dibandingkan pembuluh darahnya yang pecah. Hipertensi yang tinggi, katakan 250 pecah. Nah kalau pecah, seberapa pecahnya aliran darahnya itu? Kalau banyak nyumpeli sudah nggak nutut. Makin kalau nggak terlalu banyak bisa dioperasi, disedot. Operasi sekarang nggak cukup 1 juta. Tapi kalau BPJS ditanggung BPJS. Operasinya 100 sampai 150 juta. Tapi BPJS menanggung semuanya itu buat mereka-mereka yang terjadi perdarahan. Tapi ya enak-enak ya enak sehat ya. Lek stroke terus ya ndak bisa ibadah dengan optimal. Setelah itu tahajud biasanya 8 rakaat, wis loro ae wis, witire biasanya 3 rakaat, wis rakaat aja ya. Maka itu alhamdulillah kalau kita masih diberi sehat, niatilah ibadah untuk menyongsong sehat itu dengan tujuan satu, ibadahnya lebih baik lagi. Jangan nanti kalau sehat, wis enak itu, kok nagih-nagih ini enak, yaitu nomor 2-nya. Tapi yang penting dengan sehat, ibadahnya nanti ke masjidnya biar enak,
nggak ngeriwui orang, nanti ketua hajatnya lebih enak, bisa ikut kajian dan sebagainya, ikut kajian di sini kan banyak, ada saudara, ada nanti apa itu pemeriksaan gratis, ada syarat makan bareng-bareng meskipun apa ikannya, tapi kan nikmat. Kenikmatan itu lebih berharga daripada tidak bisa dinilai dengan namanya nikmat. Ya itu stroke ya. Nah, segera ke RS, maksudnya segera ke rumah sakit. Ada singkat-singkatannya yang bisa dibaca ini ya. Nah itu bahaya stroke, kematian, kelumpuhan, koma ya, rehabilitasi stroke saya kira tidak usah ya. Hidup sehat Islami, selalu berdoa dan berzikir, karena kita yakin Allah yang memberikan sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Kita selalu berzikir, berdoa. Misalnya kan berzikir, berdoa kan di samping itu kan, ya Allah diparingi saya umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, kesehatan yang barokah ya. Mengatur makanan dengan porsi seimbang. Berhenti makan sebelum kenyang. Jadi nggak usah nanti makan mumpung seono nggak usah. Minum air putih 2 liter atau 8 gelas per hari. Istirahat cukup dan tidur teratur. Rajin berolahraga atau cukup, selalu berpikiran positif dan kurangi stres, menghentikan kebiasaan baik yang kurang baik, puasa baik wajib, apalagi wajib insya Allah kita melaksanakan itulah. Tapi saya kira dengan puasa akan lebih menyehatkan. Semutasi itu berpuasalah kamu agar kamu sehat. Puasa wajib Ramadan tentunya, puasa sunnah Senin Kemis. Ya, paling tidak puasa tuh cara ngaji saya minimal sebulan 3 kali lah, minimal wes. Lek kebantutan gak iso sekali, lek saunan gak iso poso sedina sepisan ae newemen ae wes. Dadi wong Islam kan gitu ya, kan Islam newemen ngaku Islam poso dianjurkan. Jumhur para ulama itu sekali masuk gak iso, syukur-syukur minimal 3. Kalau bisa ya Senin Kemis ya alhamdulillah. Ditambah yang puasa muti itu ya monggo ya. Monggo saya kira kita semua sudah melakukan itulah. Tinggal nanti kita menjaga kesehatan supaya menyongsong itu dengan baik. Nah ini yang terakhir, ketika fisik sudah terganggu, biasanya ada sinyal antara lain tubuhnya demam. Kalau mungkin kita ada sakit-sakit gergesi ya normal-normal saja. Ketika psikis mulai terganggu, biasanya cemas hingga berlanjut stres. Psikis selalu sehat adalah meningkatkan kualitas beribadah. Sebab dengan ibadah yang berkualitas akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Ini yang terakhir, supaya fisik sehat, psikis sehat, mengatasi dengan hubungan religius, pergi ke masjid. Jika spiritual kita baik, maka mental juga akan baik. Ketenangan jiwa itu tidak bisa dari pemberian orang, tetapi dari pemberian Allah. Sebab itu mintalah kepada Allah SWT untuk badan kita selalu sehat. Ini yang terakhir, ketika ingin mental yang sehat, maka hubungan dengan Allah SWT harus diperbaiki. Banyak bersyukur atas apa yang menjadi takdir kita. Selalu dekatkan diri dengan Sang Ilahi dengan beristighfar dan berzikir. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, dengan jiwa tubuh yang sehat, insya Allah kualitas mau nggak mau kualitas ibadah kita akan semakin meningkat. Maka jangan sampai kita merasa sehat, jiwa kita sehat, kita sudah dicukupi dengan Allah, dengan apa yang cukup, nggak mau ibadah, ya wis sakarepmu dhewe ya. Orang itu nanti kan ada perhitungannya sendiri-sendiri. Nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan? Wabi ya. Itu saya kira insya Allah kita tinggal melakukan, sudah dilakukan itulah. Mungkin kita nih sharing-sharing, saling mengingatkan ya. Insya Allah kalau melihat wajah-wajah ini sudah wajah-wajah itu wajah-wajah masjid ya, insya Allah itu ya. Semoga Allah tetap memberi kita istiqomah untuk melaksanakan
apa itu rutinitas kita sehari-hari. Demikian kami tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang lebihnya. Acara selanjutnya enggak ada pertanyaan, 1-2 kali pertanyaan sambil menunggu persiapan dari tim kesehatan. Ya, monggo.